Oke, hai guys, balik lagi di Doki Bedah Konten. Kali ini Doki bakal ngebedah kopi dan visual dari kontennya Grab Kios. Nah, di sini tuh kita udah ada Putih untuk bedah kopi dan juga Diwa untuk bedah visual. Nah, mereka ini adalah anak-anak Doki yang udah expert di bidang perkontenan gitu, expert di bidang kopi dan juga bidang visual. Nah, kali ini kita bakal ngebedah konten dari Grab Kios. Penasaran kan kayak gimana? Kita mulai aja. Yang pertama dari Kak Putih, silakan. Ada apa di sini? Kayaknya rame banget dan seru banget nih untuk kita bedah. Coba. Oke, kali ini kita mau bahas tentang konten Grab Kios gitu. Kenapa sih kita bikin grid yang sebenarnya kalau buat anak sosmed ya biasa aja sih, semua orang juga bikin grid postingan ya, apalagi anak-anak kampus juga pasti bikin konten yang grid kayak gini gitu kan. Cuma paling kalau misalnya orang ditanya Grab Kios itu apa sih gitu, pasti nggak banyak yang tahu gitu kan Grab Kios itu apa, dan mungkin kebanyakan taunya tentang ya Grabnya aja gitu kan. That's why ada si konten grid ini. Kenapa sih kita bikin konten grid ini ya? Pertama, paling sederhananya adalah biar yang kepoin Instagram Grab Kios nggak bingung gitu. Jadi bukan buat keren-kerenan ya, tapi biar nggak bingung. Nah, kenapa ini bingung kenapa gitu? Karena awalnya Grab Kios adalah aplikasi tersendiri, lalu mereka bergabung ke aplikasi Grab Merchant, di mana aplikasi Grab Kiosnya itu udah nggak ada. Nah, orang kan suka panik ya kayak, berarti Grab Kios hilang dong gitu. Kemana nih Grab Kios gitu? Padahal pasti udah dikasih tahu gitu di aplikasinya sendiri. Tapi behavior orang kita itu tuh suka banget cari tahu segala hal itu dari sosial media, walau infonya tuh udah lengkap banget di aplikasi atau udah lengkap banget di buku panduan lah gitu. Karena mereka lebih suka kayak, oke gue cari dulu aja di sosmednya aktif apa enggak gitu. Nah, konten grid ini itu tujuannya buat awareness sekaligus edukasi apa itu sih Grab Kios, gimana cara gabungnya, keuntungannya apa, terus sama ya kisah suksesnya lah gitu yang udah jualan di Grab Kios itu tuh untungnya udah berapa banyak kayak gitu sih. Jadi saat orang buka lagi nih sosmednya Grab Kios, mereka akan ngelihat 3 grid ini yang di-pin dan oh langsung kelihatan nih ternyata Grab Kios masih aktif gitu. Dan dari segi kopi kita bikin simple-simple aja, nggak perlu ribet karena emang tujuannya cuma buat tutorial, edukasi, awareness. Jadi nggak pakai kalimat atau kopi yang berbunga-bunga atau kopi yang ngetrend gitu, misalnya kayak kopi-kopi alpha generasi alpha sekarang gitu kayak skibidi lah, giat lah, apalah gitu kan, nggak bisa gitu. Kita pakai yang sederhana aja, cara gabung jadi mitra Grab Kios. Sederhana banget dan mudah dimengerti. Terus yang paling bisa kita highlight adalah copy headline ini harus kelihatan bahkan dari sebelum orang ngeklik postingannya. Alias dari mereka buka profilnya Grab Kios nih, langsung kelihatan nih, langsung bahkan kebaca tuh. Dari 3 postingan itu langsung kebaca tuh cara gabung jadi mitra Grab Kios. Kenapa kita bikin kayak gini? Karena ada concern di mana postingan sebelumnya gitu adalah postingan aplikasi Grab Kios telah ditutup gitu. Yang mana di sini kopinya itu terhighlight telah ditutupnya. Yang bikin orang-orang tuh misinformasi gitu, kayak yang bener nih Grab Kios ditutup gitu. Padahal mah sebenarnya iya kan, padahal sebenarnya di bawahnya tuh ada tulisan tuh segera login ke aplikasi Grab Merchant gitu. Makanya kita pengen gimana ya biar nggak mislead lagi kayak gitu ya kan. Nah, akhirnya kita bikin seperti itu. Kalau buat kopi sih sesederhana itu ya gitu. Dan ya pastinya karena namanya Grab Kios kita pengen bikin ala-ala warung lah gitu, ala-ala kios gitu konsepnya. Tapi kayaknya yang bisa cerita tentang visual Diwa deh. Coba deh Dew, cerita deh Dew. Ini gimana Dew? Jadi gini, beruntungnya kita itu untuk si Grab Kios itu sendiri tuh dia udah nyediain baik font, warna, terus sampai si personanya juga dari si sosial medianya ini. Nah, kayak font yang kita pakai tuh nih di sini, itu udah dari Grab Kiosnya tuh udah menyediakan. Jadi untuk font yang kita pakai itu ada Grab Inline sama Grab Solid. Itu penggunaannya ya tentatif sih, bisa sebagai headline, bisa sebagai sub headline.
Jadi kayak tergantung kontennya apa gitu. Soalnya kadang kan kayak ketika gue buat suatu konten, visual suatu konten, itu kadang semuanya gue make yang solid. Kadang juga gue campur-campur juga sama si headline, ya tinggal gimana nantinya bagusnya aja gitu. Nah terus kalau untuk si Grab Kiosnya itu sendiri, itu udah ada warna hijau sebagai core colornya. Itu yang ini nih, yang hijau gede nih. Nah itu sebagai core colornya, dan hijau yang ini juga itu sebagai identity si Grab-nya itu sendiri. Nah, terus kalau untuk secondary itu banyak sih, bisa si kuning, bisa warna-warna krem, warna-warna soft. Itu sih. Cuman kayak ada beberapa warna sih yang harus dihindari, terutama warna-warna kompetitor ya. Itu benar-benar harus dihindari sih. Gitu. Kecuali kayak ini merah. Nah, kalau yang merah kan warna kompetitor. Nah, tapi duit 100.000 juga merah warnanya, ya mau nggak mau kan. Berarti bisa kita gunakan as secondary. Biru pun sama, kayak kompetitor juga ada nih warna biru gitu. Ya kalau untuk uang 50.000 juga warnanya harus biru gitu. Itu sih. Nah, untuk personanya tuh udah ada si Bang Untung nih. Yang mana kalau bisa kita lihat dari sisi visualnya, Bang Untung tuh udah kelihatan fun, jenaka, terus juga melambangkan sosok warga pada umumnya gitu. Nah, untuk si Bang Untung itu sendiri tuh sebenarnya benar-benar harus ini sih, harus ada di setiap konten sih. Mau nanya. Arti kan tadi Kak Diwa tuh ngomong kalau Bang Untung nih selalu ada di konten-kontennya gitu ya, di konten-kontennya Grab Kios. Itu pasti akan ada nih sosok si Bang Untung ini gitu. Oh ya pasti. Bang Untung sendiri tuh harus ada di seluruh static konten di akun Grab Kios. Tapi di beberapa case itu kita bisa nih nge-crafting si sosok Bang Untung itu sendiri gitu. Semisal idea kontennya itu kayak yang ini nih, rahasia buat para agen Grab Kios. Itu gue mikirnya ada kata rahasia dan ada kata agen. Wah, apa ya, agen rahasia. Oh, James Bond. Nah, James Bond itu kan agen rahasia nih. Tapi kalau semisal untuk si visualnya itu gue make visual yang seperti yang ada di sini nih, yang ada di grid ini, kan kurang cocok ya. Nah itu gue bisa nih nge-crafting, nyari sih seperti apa sosok agen rahasia itu terlihat gitu. Kayak bajunya seperti ini, terus dia pakai topi segala macam. Tapi yang perlu digaris bawah itu adalah mau segimanapun lu nge-crafting si sosok Bang Untung ini, lu harus tetap lu harus tetap beracu pada si bentuk Bang Untung itu sendiri. Kayak lu nggak bisa badan kurus lu tempel muka Bang Untung, lu crafting muka Bang Untung tuh nggak bisa. Kalau itu kan berarti udah menyimpang nih dari si persona Bang Untung itu sendiri. Jadi mau gimana pun nge-crafting dipersilahkan, tapi harus tetap pada persona si Bang Untung itu sendiri. Terus sama juga kayak si pembawa berita ini nih. Si pembawa berita ini kalau misalkan kita pasangin foto Bang Untung yang ini, itu kan juga nggak cocok ya. Masa ya anchor tapi bajunya kaos oblongan gitu di studio, kan nggak mungkin ya. Makanya gue nge-crafting si Bang Untung supaya terlihat seperti seorang anchor. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke. Nah, terus ini kan tadi dari statiknya gitu kan ya. Kalau si Bang Untung ini tuh kayak gimana gitu sesuai dengan karakternya Bang Untung gitu. Nah, kalau konten kan gak cuma statik, ada juga kayak konten reels gitu ya kalau di Instagram. Itu kayak gimana nih si Bang Untung ini gitu? Apakah memang tetap Bang Untung atau sebetulnya bisa juga nih kita pakai mungkin bukan persona, mungkin lebih kayak ke karakter yang lain gitu atau gimana? Kalau untuk si video itu sendiri, yang lebih kita tekankan itu adalah look dan persona si Bang Untung itu sendiri. Tapi bukan sosoknya ya, tapi secara look, secara harfiahnya lah. Kayak misalkan Bang Untung tuh apa, kita tarik ke bawah lagi nih, Bang Untung tuh orang yang seperti apa. Pertama, dia warlock, warga lokal. Kedua, dia bapak-bapak. Nah, dari dua clue ini kita udah bisa kayak, kalau misalkan mau buat video, talent seperti apa nih yang mau kita ambil gitu. Talent seperti apa nih yang mau kita gunakan gitu.
ya bisa diambil dari dua part ini, dari yang warlock tadi dan juga sosok bapak-bapak itu sendiri gitu. Jadi nggak menentu harus bapak-bapak kumisan tua, nggak juga. Anak muda pun bisa sebenarnya gitu. Yang penting dia mencerminkan si warga lokal itu sendiri gitu. Ya nggak sih Put? Nah, Iya benar. Mungkin bisa lanjut ke bawah tuh, Riz. Nah ini dia nih ya, kita give aja, tapi ini sebenarnya konten video. Nah konten video kita nih, ini jelas-jelas bukan Bang Untung ya, walaupun sama-sama berkumis gitu, seperti yang tadi Diwa mention gitu, beda ya, kita guys. ambil dari kata iya benar, Bang Untungnya sendiri tuh udah kayak warga sekitar yang biasa kita lihat gitu. That's why konsep videonya pun bakal kita ambil dengan dari segi konsep komedi yang lebih mudah masuk ke target audiens Grab Kios yang rata-rata adalah warga dengan kabupaten core nih, yaitu warga sekitar yang biasa kita temuin sehari-hari. Kayak gitu sih. Iya, kayak apa sih kalau misalkan di berita-berita tuh kayak kalau ada berita warga sekitar, bapak ini warga sekitar gitu kan, yang looknya tuh kayak ya udah orang lokal aja gitu. Iya betul. Oke, nah berarti menarik nih karena kan kalau dilihat dari segi kontennya gitu kan ya, kalau misalnya konten yang si bapak-bapak ini yang sekarang ada lagi ngeliatin kita ini gitu ya, yang berbaju hijau ini gitu, itu kan dari segi kontennya tuh yang fun, terus begitu yang jenaka, guyon gitu, kayaknya tuh apa ya, mudah gitu ya untuk dibuat, mudah untuk di-create gitu jenis konten yang kayak gini, atau malah hampir nggak ada challenge-nya gitu, ya nggak sih? Atau gimana? Bener nggak? Enggak lah, ada challenge-nya. Mungkin kita udah jelasin dikit beberapa challenge-nya. Kalau dari aku tuh dari copy atau dari segi skrip itu challenge-nya ya justru harus pakai bahasa percakapan sehari-hari gitu. Yang mana misalnya kita kebiasa nih bikin copy yang sesuai KBBI gitu, tapi yang kali ini kita harus pakai bahasa percakapan sehari-hari yang biasa kita pakai. Terus sederhana, nggak ribet. Terus kita juga challenge-nya juga bisa nyari referensi video yang cocok nih buat target audience atau USP Grab Kios gitu. Karena nggak semua video tren atau video evergreen tuh bisa cocok gitu buat audience kita dan cara ngejelasin si USP-nya Grab Kios gitu. Terus juga topik atau jokes-nya itu juga harus yang relate ke audience gitu. Karena kita nggak bisa yang kayak, oh yaudah ini tren harus ikut gitu. Kita nggak bisa ikutin semua tren gitu. Karena siapa tahu nggak cocok sama target audiens kita yang kebetulan kabupaten core ini gitu. Terus konsep komedi itu tuh gimana caranya biar nggak terlihat terlalu maksa gitu buat ngepromosiinnya gitu. Lebih ke situ sih, dan mungkin challenge-nya juga ada yang kayak dari talent ya. Talent tuh susah banget dicari sih sebenarnya karena walaupun kesannya kan lah warga sekitar mah gampang banget dong gitu kan dicarinya gitu, atau misalnya kreator warga sekitar tuh gampang, enggak juga sih, kayak misal bapak ini gitu kan, Kata siapa? ya kan, bapak ini tuh kalau misalnya dilihat nih ya, bapak ini tuh sebenarnya baca skrip banget, ya namanya juga bapak-bapak ya, dia kan nggak bisa yang ngapal skrip ya kan, jadi harus baca skrip banget gitu kan. Tapi gimana caranya bapak yang skrip ini tuh, yang scripted ini masih bisa terlihat kocak gitu. Mungkin Diwa bisa jelasin deh dari segi editing dan yang lain-lainnya gimana tuh. Tapi kalian tahu nggak sih, dari video yang kalian lihat ini itu ada satu hal yang lucu dan menarik menurut gua. Apa? Kalau ini ya, kalau dilihat video itu kan kayak wah bergerak sana sini, jeduk sana sini, maju mundur, itu sebenarnya bapaknya ini, si raw file bapaknya ini itu dia cuma duduk doang, bener-bener cuma duduk kaku, tegang gitu, kayak wah bawa banget nih kalau direkam gitu kan, duduk kaku tegang gitu. Nah, bagaimana bisa menghasilkan video seperti ini ya dari kekuatan si editing itu tadi sendiri gitu. Gimana caranya kita nge-create sesuatu yang biasa, sesuatu yang sangat raw banget menjadi sesuatu hal yang komedi, terus kayak mungkin bisa kayak funky angkot jeduk gitu. Itu challenge banget sih menurut gua dalam hal editing video. Terus juga kadang tuh kita terbatas sama aset ini itu,
how to create-nya juga kadang kita bingung, tapi ya mau nggak mau harus mau sih dan harus bisa sih untuk nge-create sesuatu hal yang sederhana itu menjadi sesuatu hal yang wah gitu. Nah, selain itu kalau di gua nih ya, challenge-nya tuh bukan hanya di editing doang sih, kadang di produksian pun juga. Kayak misalkan Grab Kios ini kan warung ya, berkaitan sama warung kan. Nah, kita tuh Grab Kios itu tuh nggak punya merchant, jadi mau nggak mau kita tuh harus izin atau numpang di warung orang untuk nge-tag video gitu. Apalagi kalau misalkan si pemilik warung ini kayak, wah ini nggak boleh digeser ya mas, ini harus di sini ya mas, ini waduh itu kayak capek gitu, kayak ya udahlah harus kita tackle juga kan mau nggak mau gitu. Kadang produk harus dibalik, kadang pengambilan angle gambar juga harus gimana caranya ngehindarin produk-produk tertentu gitu. Itu juga salah satu ininya sih, salah satu challenge-nya sih. Terus ada lagi mic gak boleh kelihatan, mic harus tertutup segala macam, itu juga challenge banget sih. Soalnya kan kalau misalkan kita ngetek video mic-nya kelihatan banget kayak gak natural gitu kan, kayak bener recording dan proper banget gitu kan. Sedangkan kita ini ngebangun gimana caranya si video Grab Kios tuh dibuat kayak seminimalis mungkin, baik itu dari penggunaan toolsnya, terus kayak outputnya juga ya harus sesederhana mungkin gitu. Kurang lebih itu sih kalau challenge di gue ya. Bener-bener. Mungkin gue nambahin sedikit juga ya, kayak tadi yang Diwa bilang kenapa sih nggak boleh kelihatan mikrofon, karena kita pengen bikin videonya lebih natural gitu kan, karena lagi-lagi balik lagi ke target audience kita, yaitu yang warga sekitar yang dengan kabupaten core-nya gitu kan. Itu kan sangat spesifik dan gimana cara kita bisa nyampe sana kan. Jadi rata-rata konten yang kita bikin tuh core-nya tuh selalu dari target audience kita dulu nih, behavior mereka seperti apa, terus abis itu kebiasaannya mereka apa, konten yang mereka suka itu seperti apa, kayak gitu sih. Termasuk yang tadi Diwa bilang yang videonya harus senatural mungkin, nggak mungkin kita bikin video yang terlalu proper lah gitu, yang ada mereka malah jadi berjarak gitu sama kita gitu kan, karena kayak ya ini mah bukan gue banget gitu ya kan. Ya betul. Gitu aja sih kalau dari gue. Mungkin Diwa mau nambahin gimana tuh Diwa? Dari Iris ada yang kayak penasaran nggak dari apa yang udah kita dan kami kerjakan sejauh ini gitu? Aku mungkin lebih kayak ke, berarti kan kalau tadi ngomongin soal visual gitu ya. Nah, berarti kalau dari segi audionya nih kan kita pasti yang namanya audiens kan pasti selain dia melihat dia juga pasti mendengar gitu ya. Itu audionya ngaruh nggak sih, kayak harus milih musik yang gimana atau harus yang seperti apa, jangan yang gimana gitu? Oh ya jelas. Audiens sangat suka fangkot, funky angkot. Itu kayak udah kayak wah makanan Grab Kios banget gitu. Ini bukan berarti funky angkot itu tidak bagus ya, kayak funky angkot ini punya apa ya? Punya teritorialnya sendiri gitu, kayak oh audiens seperti ini suka yang seperti ini, audiens seperti ini suka yang seperti ini. Sedangkan kayak dulu tuh kan kayak kalau Reels tuh lagu-lagunya lagu-lagu barat, lagu-lagu ini, lagu-lagu itu gitu. Lagu-lagu yang kayak beda lah gitu. Sedangkan untuk audiens Grab Kios ini menurut gue kayak seneng sama hal yang berbau-bau daerah dia sendiri gitu, kayak lagu-lagu remix, lagu-lagu daerah terus dikoplokan gitu. Itu mereka seneng sih. Dibalik dari copyright atau tidaknya, kita tuh mengusahakan gimana caranya supaya audio ini sesuai dengan apa yang audiens suka tapi nggak copyright juga tuh. Iya, paling dari kita dikasih kebebasan oleh klien dengan memilih lagu dan lain-lain itu, kita harus sadar diri juga sih, kayak ini tuh kita bawa nama brand juga gitu, jadi nggak bisa yang sekabupaten banget gitu misalnya gitu, atau yang sewarga sekitar banget. Nah itu tuh pasti pilah-pilah juga sih, nggak bisa langsung pasti ini suka gitu sih. Gitu aja sih kalau dari aku. Tetap harus melihat kayak ya kebutuhan kita tuh sejauh apa, do sama don't-nya tuh kayak harus benar-benar dijaga aja sih. Gitu. Tapi so far klien suka sih sama apa yang kita bikin gitu ya. Wah ini lucu nih, wah ini
Gokil nih. Oke, siap. Thank you, Kak Putih dan juga Kak Diwa sharingnya untuk bedah copy konten dari Grab Kios dan juga visual konten dari Grab Kios. Seru banget dan banyak banget insight-nya. Dan buat teman-teman semoga ini bermanfaat dan bener kata Kak Diwa tadi kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung aja di DM kami Doki atau komen-komen aja. Oke.